kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa dalam breakfast pagi hari ini. Senang sekali saya bisa kembali sharing buat Bapak Ibu Saudara di hari Jumat ini. Sebelum saya membagikan sesuatu bagi kita, saya ingin mengajak setiap kita warga kerajaan untuk mengikuti doa fajar besok pagi pukul 5.30 melalui YouTube channel kita ini, ya, RIM Malaysia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan meneruskan apa yang sedang kita pelajari bersama-sama dari Yakobus pasal yang pertama. Saudara, kemarin kita belajar bahwa dari Tuhan datang semua yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita ini berpikir bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang jahat buat kita. Ya, memang seringkali ada pemikiran seperti itu. Kita harus mengakuinya. Kadangkala waktu doa kita sepertinya tidak dijawab Tuhan, atau pertolongan sepertinya datangnya lama sekali. Kita maunya terjadi seperti yang kita mau. Kita mau supaya terjadi sesuai dengan timeline-nya kita. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Itu menunjukkan bahwa memang kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita lupa bahwa yang menjadi pengatur, penguasa dari kehidupan kita ini ialah Tuhan, bukan kita. Kita ini bukan pemilik kehidupan kita. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Tuhan adalah pemilik dari kehidupan saya dan saudara. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu tepat
pada waktunya, sesuai dengan rencananya dan untuk kemuliaannya. Saudara, waktu kita berpikir seperti itu, biarlah perenungan kita 2 hari ini paling tidak menyadarkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, bayangan atau segala sesuatu karena pertukaran. Yakobus ingin memberikan kepada kita satu ilustrasi bahwa kebaikan Tuhan itu kepada kita tidak seperti pergantian siang dan malam atau sinar matahari yang bisa terhalang oleh adanya bulan atau matahari sehingga atau benda-benda lain sehingga kita yang ada di bumi ini seperti tidak melihat matahari atau menjadi seperti bayang-bayang. Kebaikan Tuhan buat kita itu terang benderang seperti matahari yang selalu bersinar dan tidak pernah berhenti. Itulah kasih setia Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, seringkali yang membuat kita itu tidak merasakan kebaikan Tuhan sebenarnya bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena kita yang tidak membuka hati kita yang tidak menjadikan Dia sebagai penguasa dalam hidup kita. Saudara, kalau kita benar-benar melihat Tuhan sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup kita melihat Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa penuh dalam hidup kita, sebagai Allah yang Maha Tahu, yang punya rencana yang indah dalam hidup kita, maka ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita doakan, tidak seperti yang kita harapkan, maka kita harusnya mengerti bahwa Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dari kita. Tuhan pasti punya sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita harapkan. Tuhan pasti punya sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan baik. Karena apa yang kita pikirkan baik itu hanya terbatas dari apa yang kita pahami. Tapi yang Tuhan pikirkan baik buat kita itu sesuai dengan kemahakuasaannya, sesuai dengan kemahatauannya. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah salah paham dengan kebaikan Tuhan. Jangan pernah salah paham dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Seringkali sesuatu terjadi dan kita belum mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi pasti Tuhan punya maksud dan tujuan bagi kita. Dan selalu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Makanya waktu kita mempelajari dalam pasal ini, dalam Yakobus pasal yang pertama ini, Yakobus memulai pengajarannya mengenai pencobaan. Berbahagialah apabila kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Seringkali waktu kita baca ini, atau orang yang mungkin yang belum paham membaca ini, melihat bahwa kok aneh ya, masa jatuh dalam pencobaan itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Ternyata pencobaan itu justru mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Apa itu? Kita diuji. Di dalam pencobaan itu kita sedang didewasakan. Makanya kita perlu bergantung penuh pada Tuhan. Bersandar penuh pada Tuhan. Saudara, percayalah, selama kita masih tinggal di dalam bumi ini, selama kita masih hidup, yang namanya pencobaan, ujian itu akan selalu ada. Dan siapa yang membuat ujian itu ada? Ya, kita sendiri. Firman Tuhan berkata semua orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Selama kita masih punya keinginan, ya berarti kita masih akan terus menghadapi yang namanya cobaan dan ujian. Ada salah satu hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Dia berkata, kesuksesan itu bukan waktu kita punya segala sesuatu. Kesuksesan itu bukan waktu kita punya uang yang banyak atau punya semua yang kita mau. Tapi kesuksesan itu adalah ketika kita tidak punya keinginan sama sekali. Itu sukses. Dan itu sebuah situasi yang sepertinya manusia tidak akan pernah bisa mengalaminya selama dia masih hidup. Karena selama kita masih tinggal di bumi ini, kita pasti akan selalu punya keinginan. Jangan pikir waktu kita tidak punya apa-apa, kita nggak punya keinginan. Jangan pikir waktu kita punya segala sesuatu, kita nggak punya keinginan. Keinginan akan selalu ada dan kita akan selalu dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi bersyukur kepada Allah, karena Allah yang baik, Allah yang justru memakai hal itu untuk mendewasakan kita. Kita diajar untuk menguasai diri. Kita diajar untuk menguasai ego kita, menguasai kehendak kita, supaya kehendak kita ini bisa sesuai dengan kehendak Allah. Karena memang susah, saudara, karena kita lahir dalam tubuh yang berdosa ini, dan kita belajar oleh tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa mengikuti kehendak Bapa. Saya berdoa biarlah perenungan kita dalam beberapa hari ini benar-benar menolong kita untuk memahami ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita nggak gampang kecewa, nggak gampang menyerah, kita nggak gampang bilang Tuhan jahat, kita nggak gampang menyalahkan Tuhan, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat anugerahmu. Hamba berdoa bagi umatmu dimanapun berada, apapun yang sedang menjadi persoalan kami hari ini, Tuhan,
Mungkin kami sedang ada di tengah-tengah pencobaan yang berat buat kami, tapi kami percaya bahwa Allah yang punya segala sesuatu yang baik. Daripadamu adalah anugerah yang sempurna, yang menolong setiap kami untuk kami bisa melalui setiap pencobaan itu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Malam hari ini aku berdoa, pagi hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu turun bagi setiap kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dijadikan Tuhan berhasil, sehingga kami hari ini Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan lupa mengikuti doa fajar esok pagi melalui YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.